Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan kepada semua teman-teman mahasiswi ilmu komunikasi di semester 1 357. Salam kenal, saya Eva. Selamat bergabung di kelas teori dasar manajemen. Terus terang ini pertemuan kita yang pertama dan saya sangat senang sekali bisa bertemu teman-teman semua meskipun dalam format online. Perkenalkan dulu, nama saya Eva Fauziana. Saat ini saya tinggal di Bekasi, dekat sekali dari kampus, hanya sekitar 15 menit paling lama. Saya sudah mengajar di Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi sejak tahun 2018. Tahun ini tepatnya 2 tahun saya mengajar di sini. Dan terus terang saja, saya senang sekali bisa menjadi salah satu dosen pengajar di sini. Saya dari prodi manajemen dan memang mengajar teman-teman di ilmu komunikasi, dalam artian mata kuliah ini menjadi mata kuliah dasar khusus bagi semua, terutama di jurusan komunikasi. Saya lulusan S1 dari UNJ, zaman dulu disebutnya IKIP Rawamangun. Saya waktu itu ambil jurusan pendidikan bahasa Inggris. Ya, saya sempat ngajar bahasa Inggris lumayan lama. Dari sejak kuliah semester 1 saya udah ngajar, lumayan dapat tambah-tambah transport. Lalu sejak itu di IKIP Rawamangun, kemudian setelah lulus tahun 97 saya langsung bekerja, mengawali karir dari seorang sekretari GM di Timor Sport Division. Dulu itu ada nama mobil nasional yang disebut dengan Timor Putra Nasional. Lalu pelan-pelan karir saya seperti siput jalannya, menanjak perlahan hingga menjadi purchasing supervisor di salah satu perusahaan farmasi internasional, yaitu Pfizer Indonesia. Ya, kalau bapak-bapak di sini tahu Viagra pasti senyum-senyum. Pfizer Indonesia itu produsennya Viagra, tapi bukan yang di pinggir jalan di kaki lima itu ya, pil beneran yang harus dibeli via resep dokter. Dan terakhir karir saya sebagai HR head di perusahaan fintech berbasis teknologi, basisnya di Rusia. Ya, saat ini sedang WFH, jadi memang kita operasi berhenti total karena memang juga di selain COVID juga masih startup sekali, jadi memang waktunya mungkin belum pas untuk memulai operasional secara full, sehingga sebagian besar karyawan dirumahkan total. Nah, setelah itu saya melanjutkan karir kembali mengulang di dunia pendidikan hingga saat ini. Itu sekilas tentang saya. Oh iya, anak saya sudah 2 orang, saat ini tinggal bareng suami. Anak saya yang pertama sudah bekerja, lulusan dari perhotelan Sahid yang di Sudirman. Dan anak saya yang kedua saat ini sama teman-teman ngambil jurusan komunikasi. Dia kuliah di vokasi UI jurusan public relation. Saat ini sama-sama juga jadi maba, sama kayak teman-teman semua ya. Oke, nah itu tadi udah ceritanya tentang saya. Jangan kebanyakan, nanti bosen. Bisa ngobrol-ngobrol nanti via WhatsApp. Tentang mata kuliah ini sendiri, teori dasar manajemen. Apa sih yang dimaksud dengan manajemen? Bagaimana pembatasannya? Kalau kita bahas dari asli katanya, manajemen berasal dari kata manage yang artinya mengatur, mengelola. Mengatur dan mengelola orang di dalam organisasi sehingga semua pekerjaan bisa terlaksana dengan baik dan tercapai sesuai target yang diharapkan. Itu yang kita sebut dengan manajemen secara konseptual. Nah, pembatasannya di kuliah ini kita akan membahas manajemen yang di-manage apa ya? Orang. Lalu yang kedua, sumber daya yang ada di organisasi, baik profit maupun non-profit. Tapi untuk membatasi
yang kita akan bahas lebih banyak daripada di organisasi profit alias perusahaan ya. Tapi nanti ketika mengerjakan tugas atau bahkan menulis skripsi, teman-teman juga bisa membahas manajemen dari sisi organisasi non-profit seperti LSM dan sebagainya. Jadi bahasan di kuliah kita fokus pada manajemen di organisasi profit yang fokus membahas tentang bagaimana mengelola sumber daya manusia dan sumber daya lain yang dimiliki oleh perusahaan. Udah jelas ya teman-teman batasannya. Oke, nah untuk selanjutnya tentang perkuliahan ini sendiri sama dengan seluruh mata kuliah yang lain, 14 kali pertemuan, dan setiap pertemuan biasanya akan saya berikan tugas atau kuis. Lalu ada ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Nah, seperti kelas-kelas saya dimanapun berada, dan karena teman-teman sudah masuk di bangku perkuliahan, mungkin yang udah pernah kuliah sama saya tahu gimana di kelas saya tidak pernah meminta teman-teman menghafal mati seperti ketika waktu SMA. Manajemen adalah suatu konsep, suatu teori tentang bla bla bla. Pendapat Maslow tentang motivasi adalah satu. Seperti itu ya. Jadi nggak seperti itu sama sekali. Tapi ketika UTS, UAS, itu teman-teman diminta untuk bisa menganalisa implementasi manajemen di perusahaan atau di organisasi tempat teman-teman bekerja. Jadi teman-teman bisa melihat perbedaannya, terutama yang maba ini waktu sekolah harus hafal, ketika di kampus sudah mulai bicara implementasi. Untuk UTS atau online-nya sendiri, karena ini sifatnya sangat online, jadi biasanya akan saya berlakukan open book. Boleh nyontek apapun dari sumber manapun, asal tidak nyontek kerjaan teman. Kalau yang tak ketahuan nyontek kerjaan teman, biasanya nilai langsung saya bagi dua, pukul rata. Dapat nilai 100 ya akhirnya nilainya 50-50 ya. Jadi biasakan bekerja secara fair dan profesional, kerjakan semampunya sendiri, itu sih ya. Oke, jadi udah paham ya teman-teman ya. Yang kedua adalah sebagian besar dari teman-teman mungkin sudah bekerja. Untuk itu saya paham benar waktunya mungkin agak kurang fleksibel untuk menyesuaikan dengan kuliah online. Nah, gimana sih cara mendapatkan nilai A di kelas saya? Yang udah pernah ikut mata kuliah saya biasanya tahu banget kalau di kelas saya nggak pernah pelit nilai. Jadi yang dapat A gampang banget. Caranya gimana? Hadir 100% atau minimal 95% hadir. Semua tugas dikerjakan, UTS dan UAS ikut jadwal tepat waktu ya. Jadi meskipun teman-teman nilainya bagus, tapi ketika UTS atau UAS ikut susulan, nilainya hanya dapat maksimal B untuk UTS atau UASnya. Karena saya memang ingin memberlakukan fairness alias keadilan bagi teman-teman yang memang rajin dan mengikuti jadwal perkuliahan seperti biasa. Nah, untuk kehadiran, gimana nih kehadiran ya? 14 kali, ya namanya manusia pasti ada bolong-bolongnya karena lembur di kantor atau misalnya sedang shift malam dan sebagainya. Kalau ada seperti itu, tolong informasikan jauh hari sebelumnya. Minimal 1 hari sebelumnya udah koordinasi dengan saya di WhatsApp, sehingga untuk kehadiran saya bisa bantu asal ada notifikasi WhatsApp dari teman atau dari teman-teman maksudnya ya, atau pembuktian screenshot kalau memang ada penugasan keluar kota atau jadwal shift. Jadi kalau misalnya cuman bilang, Bu saya nggak bisa masuk,
ada keperluan. Nah, itu tidak dianggap. Semua orang pasti punya keperluan masing-masing, tapi yang memang niat dan menyempatkan diri untuk kuliah tepat waktu, itu yang pasti akan dapat hasil lebih baik ya. Jadi di satu sisi saya fleksibel banget untuk kehadiran, asal koordinasi, asal reliable dalam artian benar adanya dan tidak keperluan ngasal-ngasal pengen nongkrong sama temen di mall janjian gitu misalnya. Jadi bisa koordinasikan dulu ke saya ya. Kenapa seperti ini? Inginnya semuanya dapat nilai yang adil. Kalau bagusnya memang bagus, kalau misalnya nggak bagus memang nggak bagus, berdasarkan objektivitas selama kita perkuliahan 1 semester ini ya. Oke, itu sih teman-teman. Nah, tadi udah jelas tentang kuliah apa sih ini. Terus yang kedua, gimana cara dapat nilai A-nya, udah dapat, udah jelas. UTS dan UAS-nya seperti apa, udah jelas. Sedangkan materi perkuliahan, teman-teman bisa langsung download di e-learning center yang kita punya. Di portal tersebut silahkan teman-teman pelajari. Untuk penugasan biasanya berupa kuis dan saya berikan setiap pertemuan, dan maksimal mungkin saya butuh 10 tugas dari teman-teman ya, yang tenggat waktunya akan saya kasih tahu nanti. Oke, lalu untuk penugasan juga saya nggak mau yang ribet-ribet, nggak mau yang terlalu kaku, harus bikin makalah, harus bikin jurnal, nggak seperti itu selalu. Kadang-kadang bisa bikin YouTube, teman-teman bisa bikin TikTok dan sebagainya yang sesuai dengan kekinian, up to date deh ya. Jangan jadul banget lah gitu, meskipun dosennya udah termasuk usia jadul. Oke, nah apalagi ya, di dalam kelas kita proaktif aja, santai, ngobrol, bercanda, it's okay, asal tetap terkontrol dan pada konteks apa yang sedang kita bahas ya. Dan juga kalau bercanda it's okay, saya juga orangnya senang kalau misalnya kelasnya aktif dan dinamis dan rame daripada kelas yang diem sepi kayak kuburan. Asal kalau bercanda masih tetap dalam koridor yang saling bisa menghargai. Oke, nah semoga cukup sekian pengenalan dari saya. Kita akan langsung masuk ke materi nomor 1, yaitu judulnya konsep dasar tentang manajemen. Sekali lagi, terima kasih kepada teman-teman. Selamat bergabung di kampus kita tercinta, Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Sampai ketemu di media online kita, dan semoga kita semua mengambil manfaat positif dari kelas ini, juga happy dan enjoy di dalam kelas online kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.